Bagi teman-teman yang sering masuk angin, sering mabuk perjalanan, badan sering tidak enak, badan sering pegal-pegal, ayo lakukan terapi angin. Terapi angin ini sekali diterapi langsung ke badan langsung enak, ke badan langsung hangat. Caranya mudah teman-teman. Yuk, ini khusus bagi teman-teman yang sering masuk angin, yang sering gak enak badan, apalagi mabuk perjalanan. Yang sering ngantuk ketika beraktivitas, ayo lakukan terapi ini. Caranya mudah, tangan kita pegang di pundak seperti ini. Bebas, mau yang kanan dulu boleh, mau yang kiri dulu boleh. Dah, dipegang di pundak. Setelah dipegang di pundak, pejamkan matanya. Tarik nafas dari hidung perlahan. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Tarik nafas lagi, hembuskan, ucapkan dalam hati Allah. Lalu ikuti doa saya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik nafasnya, tahan, baca Al-Fatihah dalam hati, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut, lalu buka matanya, pencet pundaknya, lalu tarik. Pencet lagi pundaknya, lalu tarik. Pencet lagi pundaknya, tarik. Kemudian satu lagi, pencet pundaknya, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Ya, yang suka sakit kepalanya, sering berat kepalanya, yuk, pencet pula lehernya, tarik. Tengkuk leher, pencet, tarik. Pijat, tarik. Lalu lipat daun telinganya. Lipat daun telinganya seperti ini, cukup 1, 2, sampai 3 kali juga cukup. Lalu cubit punggung tangannya, dicubit, agak diputar, tarik. Cubit, tarik. Dah, cubit pula pergelangan tangan, cubit, cubit sampai ke lengan, cubit. Kemudian tangan sebelahnya juga dicubit. Pergelangannya juga cubit sampai ke lengan. Cubit ya, bukan asal nempel. Cubit berarti agak ditekan, agak diputar. Ya. Lalu kalau udah, sekarang cubit bagian pergelangan kaki. Nah, ini bagian pergelangan kaki itu ini ya teman-teman ya. Cubit, putar, tarik. Cubit, putar, tarik. Ini enak teman-teman. Rasanya perih. Nah, kaki bagian dalam, kaki bagian depan, lalu kaki bagian samping. Ya, cubit, putar. Ya, ini enak banget. Nanti seger langsung. Kemudian kaki sebelahnya juga sama. Dicubit. Ya, kaki sebelahnya dicubit. Seperti ini. Ya. Kalau udah, sekarang dalam hitungan 1, 2, 3. Teman-teman secara otomatis badannya langsung hangat. Anginnya keluar, bahkan sendawa, ngantuknya hilang, langsung keluar keringat hangat. So, dicoba. Gimana reaksi teman-teman setelah mempraktekkan terapi ini? Tulis di kolom komentar. Makanya dengan kita ambil garam kasar atau garam Himalaya, 1 atau 2, 3 sendok, campurkan di bak mandi. Kita aduk bak mandinya dengan garam itu, nggak usah kebanyakan. Baru diambil 1 gayung, kita bawa keluar kamar mandi. Kita doakan. Air yang digayung itu kita doakan. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, dengan air engkau jadikan sumber kehidupan, dengan garam engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba mohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah air garam ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit hamba, pembersih segala kotoran syariat hakikat pada diri hamba. Wahai air garam saudaraku, menyatulah denganku, jadilah teman untuk diriku, dan jadilah obat segala penyakitku. Bersihkanlah segala kotoran-kotoranku. Baca Al-Fatihah, tiupkan. Lalu campurkan di bak mandi, aduk. Lalu mandi dengan cara apa? Basuh kaki kanan dulu. Basuh kaki kiri sampai ke atas, dan akhirnya kita guyur kepala kita. Semua penyakit bukan hanya gatal, sok dipraktekin. Semua penyakit bukan hanya gatal, sok dipraktekin. Ya. Teman-teman punya guling, tempelin di pinggang. Di mana nempelkannya? Di tempat kita pakai celana. Tempelin di pinggang, lalu tiduran terlentang. Terlentang, posisi pinggang di sini, angkat tangannya ke sini. Seperti ini posisinya. Sok, yang lagi duduk, angkat tangannya kayak gini, badannya senderin, itu enak banget teman-teman. Enak banget. Ingat tangannya kayak gini ya. Apalagi sakit pinggang, posisi tiduran di lantai, bukan di kasur ya, di lantai. Di lantai. Yuk taruh bantal di pinggang tempat kita pakai celana, lalu tiduran terlentang, tangannya diginiin. Yang biasa sakit pinggang, yang punya saraf kejepit, rutin aja 10-15 menit sehari. Rutin aja. Enak. Langsung hangat, peredaran darah dan oksigen langsung hangat ke seluruh organ tubuh kita. Apalagi ketika lagi sambil kayak gini, sambil pejamkan mata, sambil berzikir, sambil beristighfar, enak banget.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Enak banget teman-teman. Sok praktekin. Ya, sok dipraktekin. Banyak orang-orang yang udah sembuh. Ya. Kalau semisal nggak ada guling, bisa diganjel pakai bantal gitu. Yang penting ada ganjelnya. Namun usahakan ganjelnya itu rata ya. Jangan sampai tinggi sebelah. Rata. Usahakan rata. Ya, usahakan rata. Salam sehat. Semua penyakit yang berkaitan dengan darah adalah penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Baik darah tinggi, darah rendah, gula darah, itu semua penyebabnya adalah sifat diri kita sendiri. Saya ambil contoh adalah penyakit darah rendah. Orang yang memiliki penyakit darah rendah adalah orang yang memiliki mental yang lemah. Sehingga orang yang seperti ini sulit untuk bahagia. Kenapa? Karena ia menempatkan kebahagiaannya pada mulut orang lain, pada sikap orang lain, pada perilaku orang lain, pada perbuatan orang lain. Jika ada orang yang ucapannya tidak sesuai dengan dirinya, tidak pas dengan dirinya, ia mudah sekali tersinggung, gampang sekali baperan, gampang sekali ngebatin, gampang sekali bersedih, dan mudah untuk menangis. Begitupun kalau ada orang yang sikapnya, perilakunya, perbuatannya tidak sesuai dengan dirinya, dia pun gampang sekali tersinggung, gampang bersedih, dan gampang menangis. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Jadi kalau ingin sembuh dari penyakitnya, bukan obat solusinya, melainkan rubahlah sifat diri kita. Ayo, yang ada di sini, jika Anda memiliki penyakit darah rendah, sok, apakah Anda baperan, gampang tersinggung, suka ngebatin, gampang bersedih, dan mudah menangis? Yuk, tulis jawaban Anda di kolom komentar. Salam sehat, salam waras. Solusi untuk penyakit stroke. Nah, ini teman-teman silakan disimak, mungkin bisa dibagikan ke keluarganya atau ke saudaranya yang saat ini sedang menderita penyakit stroke. Jika ingin segera sembuh dari penyakit stroke, pertama, segera lakukan kafarot. Kafarot itu apa? Silakan buka Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Yang kedua, segera lakukan terapi bekam, minimal 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Dan yang ketiga, rutin setiap hari konsumsi bawang putih mentah dengan cara dikunyah langsung. Kalau nggak bisa dikunyah langsung, bisa dihaluskan, dicampurkan ke dalam air, tapi jangan langsung ditelan, dikumur-kumurkan dulu. Tujuannya supaya apa? Agar kandungan zat yang ada di bawang putih itu nantinya akan menekan sistem saraf otak. Dari sistem saraf otak tersebut, segala saraf-saraf yang bermasalah yang menjadikan stroke, insya Allah berangsur membaik, berangsur pulih. Kalau bisa, konsumsi bawang putihnya di saat jam 12 siang. Atau di waktu pada zuhur, waktu di mana matahari tepat berada di atas kepala kita. Di saat itulah pressure atau tekanan dalam tubuh kita sedang tinggi-tingginya. Insya Allah istiqomah melakukan hal itu, insya Allah penyakit stroke-nya akan segera sembuh. Semoga bermanfaat ya. Nah, ini ada pertanyaan tentang apa penyebab sakit tumor payudara sebelah kiri. Tumor payudara atau kanker payudara itu posisinya berada di dada. Sedangkan dada itu sendiri yaitu wilayah dari leher ke bawah. Disebutnya wilayah akhirat. Sebelah kiri disebutnya hablum minallah. Perkara akhirat yang berhubungan dengan Allah. Namun kita harus sama-sama pahami. Posisi payudara itu berada di tengah-tengah. Yaitu perbatasan antara dada kiri sebelah atas dan dada kiri sebelah bawah. Dada kiri sebelah atas disebutnya wilayah Nabi Isa, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan keluarga. Dan dada kiri sebelah bawah disebutnya wilayah Nabi Adam, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan apa? Keinginan, hasrat, dan hawa nafsu. Maksudnya apa? Orang yang terkena sakit kanker payudara sebelah kiri itu dikarenakan karena apa? Boleh jadi di masa mudanya atau masa sebelum sakitnya ia mencintai laki-laki, entah laki-laki itu masih sendiri ataupun laki-laki itu sudah berkeluarga. Namun rasa cintanya ini berlebih. Rasa cintanya ini terlalu menggebu-gebu. Sehingga apa? Menghalalkan segala cara demi untuk apa? Demi untuk hasratnya semata. Atau bisa juga karena apa? Orang yang terkena sakit kanker payudara sebelah kiri itu dikarenakan karena apa? Karena kurang bisanya ia dalam memahami suaminya. Kurang bisanya ia dalam menghargai suaminya. Sering mengeluh dengan apa yang suaminya lakukan. Sering mengeluh dengan keadaan suaminya.
bahkan sering memarahi, sering membentak suaminya, sering mengejek suaminya, membanding-bandingkan suaminya dengan laki-laki lain, dan sering menjatuhkan harga diri suami. Nah, bisa juga karena apa? Ketika suami meminta haknya, dia sering menolak. Sekalipun dia memberi, dia melayani, namun dia melayaninya dengan tidak sepenuh hati. Inilah saudaraku, penyebab dari apa? Sakit kanker payudara sebelah kiri. Maka jika Anda terkena sakit kanker payudara sebelah kiri, jadilah Anda pribadi yang baik, jadilah istri yang salihah, istri yang lemah lembut, tutur kata dan perbuatannya, istri yang sabar, taat dan patuh kepada suami, dan istri yang senantiasa menghadirkan surga di rumah, istri yang bisa menjadi madrasah untuk anak-anakmu. Mohon maaf sebelumnya, ini hanya diagnosa dengan membaca alam tubuh kita. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan lewat kolom komentar. Dan semoga video-video kami bermanfaat. Sekian dari kami saudaraku. Salam sehat.